Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang hari ini nggak berangkat ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kalian udah siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Minggu lalu kita belajar mengenai toharoh ya, atau bersuci. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab sholat. Sholat ada pengertiannya dibagi menurut istilah dan bahasa. Yang pertama menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut bahasa berarti artinya doa. Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai sholat wajib. Sholat wajib bisa disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yaitu sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib sendiri dibagi menjadi dua, ada sholat fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah sendiri yaitu apabila salah seorang telah melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sedangkan fardu ain berarti itu seluruh umat Islam wajib menjalankannya. Fardu kifayah sendiri contohnya sholat jenazah. Fardu ain contohnya yaitu sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Lalu ada syarat sholat. Syarat sholat itu ada syarat sah dan ada syarat wajib. Di buku kalian kan sudah ada. Nanti ibu meminta kalian untuk bikin peta konsep ya tugasnya tentang syarat sholat, sunnah-sunnah sholat, lalu rukun-rukun sholat juga. Supaya kalian lebih paham mengenai materi hari ini ya, biar kalian bisa membedakan antara keduanya. Lalu apa aja sih yang kalian ketahui yang tentang membatalkan sholat, yang bisa membatalkan sholat itu apa aja? Ya, terus apa lagi? Terus terbuka auratnya. Ya, sudah tahu ya? Kalian di sini sudah pada bisa sholat kan? Sholatnya lancar atau bolong-bolong nih? Bagus ya. Ibu akan menerangkan tentang ketentuan waktu sholat fardu. Sholat duhur itu awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Lalu sholat asar itu mulai dari habis waktu duhur sampai terbenam matahari. Adapun sholat maghrib, waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah. Sholat isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq. Sholat subuh waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan sholat secara tepat waktu ya. Yang pertama, sholat diawali dengan bersuci. Hal ini mendidik kita agar senantiasa menjaga kesucian fitrah kita sebagai manusia dan mengingatkan kita bahwa Allah adalah zat yang suci. Yang kedua ada sholat mendidik untuk berlaku jujur. Kita tahu bahwa contohnya misalnya kita mengerjakan sholat lalu kita buang angin gitu kan, jadi kan kita harus membatalkan sholat. Itu kita sudah berperilaku jujur terhadap diri kita sendiri untuk mengulang sholat tersebut. Yang ketiga ada wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah itu tidak hanya tertanam dalam kalbu, tapi kita harus mewujudkannya dengan melakukan sholat. Yang terakhir ada sholat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri. Kita mengakhiri sholat dengan salam itu berarti kita mendoakan sesuatu yang ada di kanan dan yang ada di kiri kita. Adapun dalil kewajiban untuk melaksanakan sholat, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian ada hadis riwayat At-Tabrani. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik,
maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amalnya. Jadi, adakah yang ingin ditanyakan? Atau mengenai tugasnya ada yang belum jelas? Jelas dulu, jelas. Biar lebih jelas lagi, Ibu ingin kalian menonton video ya. Perhatikan ya. Ya, jadi itu video tata cara gerakan sholat. Ibu punya puzzle, kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti dipresentasikan 2 orang, yang satu megang puzzle, yang satu menjelaskan ya. Bagaimana, sudah selesai? Ya, perwakilan boleh maju. Ya, ditunjukkan kepada teman-teman. Itu gambar apa, Mbak Vika? Gambar takbiratul ihram adalah pengucapan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan saat memulai sholat. Takbiratul ihram adalah bagian dari rukun sholat, tidak boleh dilewatkan. Ya, yang kelompok 2? Gambar kedua itu gambar tahiyat akhir, yaitu posisi kaki kanan tegak lurus dan kaki kiri berada di bawah menyerang atau sebagai tumpuan. Sementara itu posisi tangan kiri terbuka dan diletakkan di atas paha. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah maju. Sebelum Ibu memulai tes untuk kalian ya, biar Ibu tahu sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini, Ibu akan membagikan tes tertulis, nanti dikumpulkan lagi ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Ibu. Iya, Ibu kumpulkan. Apa ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Oke,
Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas, kalian bisa bertanya kepada Ibu di kantor atau lewat WA juga tidak apa-apa. Kesimpulannya yang didapat pada pagi hari ini apa tadi? Pengertian sholat wajib itu apa? Sholat yang harus? Iya. Jika tidak dilaksanakan berarti mendapat? Jangan lupa ya kalian mengulang pembelajarannya minggu lalu juga tentang toharoh biar nanti waktu UTS kalian bisa lebih paham. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang nggak berangkat? Ya, alhamdulillah ya berangkat semua. Sebelumnya ada yang masih ingat materi pertemuan kemarin? Ya benar, pertemuan kemarin yaitu sholat ya. Sekarang yaitu puasa. Pengertian puasa, secara bahasa, puasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya yaitu ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga kuat melakukan puasa, yang keempat sehat, yang kelima iqamah atau tidak berpergian. Selanjutnya syarat sahnya puasa, yang pertama itu ada Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat mengetahui waktu dibolehkannya puasa. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Ada yang tahu? Tiga. Ya, ada 3 ya. Yang pertama, niat pada malam hari untuk setiap puasa fardu. Yang kedua, meninggalkan hal yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat serta bisa memilih. Tidak ada paksaan, juga tidak boleh yang mazur atau terhalang. Yang ketiga yaitu orang yang melakukan puasa. Selanjutnya, hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu ada murtad, yang kedua ada haid dan nifas, yang ketiga melahirkan, yang keempat gila, dan yang kelima pingsan dan mabuk yang disengaja jika terjadi sepanjang hari penuh. Selanjutnya yaitu waktu yang diharamkan berpuasa. Ada yang tahu waktu yang diharamkan ada berapa? Ada 4, Bu. Sebutkan coba. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Lalu ada hari tasyrik. Iya, Puasa selamanya. puasa selamanya. Lalu puasa bebas, Bu. Iya, benar ya. Jadi, waktu yang diharamkan berpuasa itu ada 4, 2 hari raya, kemudian hari tasyrik, puasa selamanya, dan yang terakhir ketika haid dan nifas. Selanjutnya ada macam-macam puasa, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib, coba sebutkan, ada yang tahu? Ya, terus? Ya, dan yang terakhir puasa kafarat. Selanjutnya itu puasa sunnah.
Yang pertama ada puasa hari Senin Kamis, yang kedua puasa 6 hari pada bulan Syawal, yang ketiga puasa Arafah atau 9 Zulhijjah, yang keempat puasa Daud, yang kelima puasa pada bulan Muharram, khususnya pada hari Arafah yaitu tanggal 10 Muharram, dan yang terakhir puasa pada tanggal 13, 14, 15. Selanjutnya yaitu hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, materi sudah Ibu sampaikan semuanya. Ini ada kartu ya. Kalian maju satu-satu. Di sini tuh ada macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Kalian cocokin mana yang kelompok puasa wajib dan mana yang puasa sunnah. Maju ya, tempelin di sini. Yang wajib mana? Wajib sini. Sana sini. Sebentar nempel. Ini wajib sunnah. Ini ya, apakah ada yang salah? Ada yang ngebalik nggak? Ya ada ya. Kalau puasa wajib itu apa aja? Ya, kalau puasa sunnah? Puasa Senin Kamis. Tanggal 11, 12, 13. Ya, semuanya sudah paham? Sebelum Ibu kasihkan post test, kita review dulu ya. Jadi pengertian puasa itu apa? Ya, menahan dari. Ya, benar. Waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, hari tasyrik, hari puasa
Ya, benar ya. Berarti Ibu kira kalian udah paham semua ya. Selanjutnya akan Ibu kasihkan post-test, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apa udah selesai? Ya, baik. Baik, kalau udah paham semua, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjut pertemuan besok ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Baik. Kemarin Ibu telah menjelaskan tentang rukun iman yang kelima. Ada yang masih ingat apa rukun iman yang kelima? Ya, iman kepada hari akhir. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Sebelumnya pengertian qada dan qadar terlebih dahulu. Qada secara bahasa memiliki pengertian hukum atau ketetapan. Sedangkan secara istilah qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika sesuatu belum tercipta. Pengertian qadar secara bahasa yaitu kepastian. Sedangkan secara istilah yaitu perwujudan kehendak Allah. Selanjutnya yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi kepada makhluk merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara qada dan qadar yaitu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Qada itu diibaratkan sebagai rencana, sedangkan qadar itu perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Selanjutnya yaitu contoh qada. Adanya pergantian siang dan malam. Matahari terbit dari timur. Selanjutnya contoh qadar. Jika seseorang ingin mendapatkan juara kelas, dia itu harus rajin dengan bersungguh-sungguh supaya dia mendapatkan ranking
kelas. Ya, betul. Yang selanjutnya yaitu jika ingin tercapai cita-citanya, seseorang itu harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Baik, materi yang selanjutnya macam-macam takdir. Ada yang ingat macam-macam takdir itu ada berapa? Ya, macam-macam takdir ada 2. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu sendiri adalah takdir yang dapat dirubah dengan berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Yang kedua yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat berubah. Ibu mempunyai sebuah gambar, kalian amati. Ini termasuk contoh takdir mu'alaq atau takdir mubrom. Yang gambar pertama yaitu gambar apa? Ya, jodoh. Itu termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom? Ya, betul. Yang selanjutnya, yang sebelahnya yaitu tentang termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom? Ya, ketika kita 4 bulan berada dalam kandungan ibu, kita itu sudah ditakdirkan jenis kelamin kita siapa, jodoh kita siapa, dan kita meninggal itu pada umur berapa. Selanjutnya yaitu gambar apa? Termasuk takdir mu'alaq atau takdir mubrom? Ya, yang selanjutnya yaitu orang yang sedang seorang yang sedang belajar. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama menenangkan jiwa. Yang kedua yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga menumbuhkan sikap optimis. Dari materi yang telah ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ibu mempunyai sebuah game. Nanti ibu akan melemparkan dadu ini. Ibu akan memberikan kertas, kalian membuat satu pertanyaan dan pertama kan ibu yang melemparkan kepada kalian, kemudian kalian yang kena dadu ini membacakan pertanyaannya, kemudian kalian melemparkan dadu ini kepada teman kalian dan teman kalian harus menjawab pertanyaannya, begitu sebaliknya. Ibu akan beri waktu 1 menit untuk membuat 1 soal saja. Sudah? Sudah, Bu. Ibu akan melemparkan sebuah dadunya. Ayo bacakan pertanyaan yang telah kamu buat. Jelaskan secara bahasa pengertian qada dan qadar. Kamu lempar ke teman kalian dan teman kalian yang akan menjawab. Ayo Mbak Hani, silakan menjawab pertanyaannya. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum atau ketetapan. Qadar secara bahasa artinya kepastian. Ya, baik, betul. Berhubung waktunya sudah selesai, permainannya Ibu lanjut minggu depan ya. Untuk kesimpulan materi kali ini yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar, yaitu iman qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi kepada makhluknya merupakan utusan dari Allah. Macam-macam takdir yaitu ada 2, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Yang selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar, yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Ketika kita sedang sakit,
kita itu tidak boleh mengeluh dan kita harus berusaha dengan cara berobat dan makan supaya imunnya baik. Selanjutnya yaitu ibu akan memberikan sebuah post-test berupa Google Form. Nanti ibu akan kirimkan, nanti kalian mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah ibu kirim, silahkan dikerjakan. Sudah? Cukup sekian dari ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriwangnya capit mak. Filda, videoku mana ya? Yang ini? Oke. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Apakah ada yang sakit pagi hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah masih ada yang ingat pertemuan pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang ingat apa enggak? Lupa ya. Kemarin kita membahas tentang indahnya berbagi sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ibu akan mengasih motivasi terlebih dahulu. Tahukah kalian bahwa malaikat yaitu pernah bertanya kepada Allah SWT ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Sebelum pembelajaran dimulai itu ada sampah, Mbak, mohon dibuang. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau tanya, apakah ada yang tahu siapakah malaikat itu? Iya, betul. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah SWT. Kemudian Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Selanjutnya kita membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Kedua. Iya, yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifat dan perilaku malaikat yaitu ada apa aja, ada yang tahu? Selalu patuh kepada Allah. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Iya, terus apa lagi? Iya, terus ada yang tahu lagi apa? Ya, kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah.
Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang malaikat Allah dan tugasnya. Kita tonton video terlebih dahulu ya anak-anak. Jibril yaitu tugasnya? Iya betul. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat apa? Tugasnya? Iya. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat Isra. Tugasnya? Malaikat yang keempat? Tugasnya ngapain? Iya. Kemudian yang kelima yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Yaitu tugasnya? Iya. Malaikat yang ketujuh, malaikat apa? Tugasnya ngapain? Kemudian malaikat yang ke-8, hati. Tugasnya mencatat amal Iya, mencatat amal buruk. Kemudian yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Iya. Kemudian yang terakhir yaitu malaikat apa? Tugasnya? Iya, betul. Kemudian materi selanjutnya yaitu perilaku beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu iman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail, yaitu tugasnya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan terjadinya hari kiamat. Yang keempat yaitu iman kepada malaikat Israfil, yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian selanjutnya iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Mbak Ismi coba apa? Iman kepada siapa, Ibu? Malaikat Mungkar dan Nakir. Selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ya, kemudian iman kepada malaikat Ridwan. Mbak Devi? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Ya, kemudian malaikat Malik, coba Mbak Helmi apa? Ya, baik, terima kasih. Materi udah tersampaikan semuanya ya. Kemudian sebelum dilanjut kita akan bermain tentang battle card. Ada yang tahu cara bermainnya gimana? Ya, cara bermainnya yaitu kalian nanti akan saling bertukar pertanyaan ya anak-anak. Coba ini 5 anak, kemudian ini juga 5 anak maju ke depan. Ya, kabeh maju. Di sini Ibu mempunyai banyak pertanyaan ya. Nanti kalian saling bertukar pertanyaan. Sweet dulu. Di situ. Ya. Coba. Tugasnya malaikat Mikail.
Mikail memberikan rezeki. Ya, betul. Tugasnya malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya. Tugasnya malaikat Raqib. Catat amal? Mencatat amal baik. Ya, betul. Tugasnya malaikat Ridwan. Lupa Bu. Yaudah. Yuk coba lagi. Tugasnya malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga. Ya. Tugas malaikat Atid mencatat amal baik. Oh, salah ya. Oke, yuk lanjut, Mbak. Ya. Tugasnya malaikat Atid. Lupa Bu. Ya udah. Coba. Tugasnya malaikat Atid Mencatat amal buruk. Ya, betul. Tugasnya malaikat Mungkar Nakir. lupa Bu. Ya, lanjut. Mungkar nakir Ya. bertanya di alam kubur. Oke, baik, sudah selesai ya anak-anak. Makasih. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan mengasih post-test terlebih dahulu ya. Udah? Apakah sudah diisi? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis bersama-sama. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal banget. Oi. Ada lampunya mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kayak gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan Ibu presensi dulu ya. Oke. Devi, Ismi, Rizka, Tukinem? Oh, tidak hadir. Kenapa ya? Oh, sakit. Oke. Jadi yang tidak hadir cuma satu ya? Oke, sebelum kita masuki pelajaran, mari kita cek semangat dulu ya. Ketika Ibu bilang selamat pagi, pagi, semangat pagi gitu ya. Oke? Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, udah semangat ya. Hari ini kita akan belajar apa? Untuk yang kemarin mungkin kita udah belajar mengenai indahnya berbagi sedekah, indahnya berbagi apa tadi? Indahnya berbagi, indahnya sholat, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai indahnya berbagi ilmu. Kalian tahu nggak ilmu itu apa? Ilmu ya, ilmu itu sesuatu yang abstrak ya, yang kita dapat ya, suatu anugerah ya, anggap aja anugerah.
yang kita dapat. Ini tolabul ilmi, ini ada patah, barang siapa, ada hadis riwayat Muslim, barang siapa berjalan di suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu tanda ridho. Oke. Pada kali ini kita akan belajar mengenai nikmatnya mencari ilmu, yaitu ada pengertian, hukum menuntut ilmu, dalil hadis, keutamaan menuntut ilmu. Oke, selanjutnya kalian bisa dipersiapkan bukunya. Sudah dibuka bukunya? Oke, nanti Ibu putarkan video ya. Bila ada yang penting-penting bisa kalian catat. Oke, udah siap? Silahkan perhatikan baik-baik. Ini merupakan video tentang tolabul ilmi. Oke, jadi ilmu itu untuk menunjukkan arah ya. Ini orang yang tidak berilmu itu akan masuk ke jurang ketika di dalam perjalanan ya. Berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu, pasti dia bisa mengikuti jalan ya, walaupun dia tidak tahu arah ya. Kan bisa pakai maps dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini ilmu adalah sumber kehidupan manusia itu. Menuntut ilmu itu hukumnya? Wajib. Oke, wajib. Bisa ditulis ya anak-anak. Oke. Menuntut ilmu yang haram itu menuntut ilmu yang apa? Menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu yang negatif ya, yang tidak bermanfaat, yang dapat merugikan itu. Misal ilmu dukun gitu ya. Nah, itu haram hukumnya. Oke, tadi wajib ya. Sedangkan hukum menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua ya, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Yang wajib. Jadi kita itu wajib menuntut ilmu untuk memperdalam agama. Sedangkan fardu kifayah, ini ya fardu ain. Dan fardu kifayah itu hukum untuk menuntut ilmu umum. Seperti ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Menuntut ilmu itu perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah. Oke. Ini adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama adalah akan diberi derajat yang tinggi. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Ya. Tuh, ini menuntut ilmu ya, sama orang yang ahli ibadah itu lebih utama mana? Lebih utama orang yang menuntut ilmu ya. Coba bayangin, menuntut ilmu itu lebih utama banget daripada orang yang ahli ibadah. Nih coba. Yang kesekian adalah penuntut ilmu itu membawa rahmat. Kali ini berikut ada perilaku muslim dalam menuntut ilmu. Jadilah orang yang berilmu. Jika tidak dapat menjadi orang pandai, seenggaknya kita menjadi orang yang mau belajar. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah Oke, jadi seenggaknya ketika kita mungkin belum mempunyai banyak ilmu, seenggaknya kita itu menjadi manusia yang mau belajar, membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Itu.
Yang tidak berilmu, yang tidak belajar, dan tidak mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Ini 4 ya. Jangan menjadi 4 orang ini. Tidak apa? Tidak belajar, tidak mendengarkan, tidak menyukai ilmu, dan tidak mendengarkan. Oke, ini videonya sudah selesai. Sudah dapat catatan? Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk kalian mengulas materi tadi sebelum Ibu akan membagi kuis untuk setiap kelompok. Silahkan, sudah? Oke, silahkan kelompok bisa maju ke depan. Berapa anak ya? 3 anak aja, 3, 4, 3 aja. Mau maju semua enggak atau perwakilan? Perwakilan aja, Bu. Ya udah, silakan yang mau maju bisa silakan maju. Terserah. Silakan yang mau maju bisa maju ya. Oke, di sini ini namanya amplop bener. Ini namanya amplop. Oke, ini adalah permainan battle card yang kemarin Ibu udah pernah, cuman ini beda materi ya. Ini satu lagi sini. Oke, ini langsung Ibu kocok dulu ya kartunya. Fotoin. Oke, kalian sit dulu. Ini itu kalian mengambil ini, lalu diantara kalian itu ketika benar langsung mengambil lagi ya. Ini tebak-tebakan. Misal kalian dari salah satu dari keduanya itu bisa langsung menjawab. Oke, silahkan ambil sweet dulu. Oke. Orang yang berilmu dan orang yang ahli beribadah lebih utama mana? Orang yang berilmu. Oke, Ya, betul. Gantian. Ambil. Menuntut ilmu hukumnya Wajib. Iya, betul. Ambil. Silakan ambil. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Iya, betul. Talabul ilmi faridatun ala Kulli Muslim. Oke, ambil aja. Yuk, lanjut. Ayat yang pertama kali turun memerintahkan kita untuk membaca. Iya, betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Oke, udah. Tepuk tangan buat kita semua. Dan untuk yang terakhir Ibu akan bagikan post test. Silahkan bisa dibuka HP-nya. Silahkan bisa dibuka HP-nya. Sudah? Oke. Silahkan bisa diisi ya. Oke, udah masuk ini jawabannya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelis temen sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya memimpin. Oke, gimana liburannya kemarin anak-anak? Pada kemana aja? Berarti sama ya kayak ibu guru. Sekarang kita sudah kelas 12 ya. Jadi untuk materi kita yang pertama kita perhatikan dulu ini ya anak-anak. Coba nomor 1, apa yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Apa coba? Hari kiamat. Ya, hari kiamat itu kalau kalian membayangkan hari kiamat itu seperti apa? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian bayangkan? Takut, ya betul. Wajar sih kita sebagai manusia merasa takut akan datangnya hari akhir. Tapi alangkah baiknya rasa takut kita ini kita pasrahkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah. Yang kedua, mengapa sih kita harus beriman kepada hari akhir? Kenapa coba? Ya, kita sebagai seorang yang beriman tentunya ini menjadi pengingat sebagai seorang mukmin bahwasanya nanti akan datang kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Karena dunia ini sifatnya itu fana. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hari akhir. Jadi hari akhir menurut bahasa yaitu penghabisan, disebut juga sebagai hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir ini juga disebut juga hari kiamat. Ya, hari kiamat ini hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Nah, hal ini tertera dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Oke, selanjutnya yaitu kiamat itu sendiri menurut Al-Quran itu terbagi menjadi berapa anak-anak? 2. Ya betul, menjadi 2. Yang pertama itu kiamat zuhro. Kiamat zuhro yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia itu sendiri yang bersifat lokal dan individu. Lah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhirih, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi nanti ya setelah hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat, manusia yang telah mati itu berada di alam barzah. Lah, alam barzah ini alam di mana di antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Maka yang selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, proses terjadinya kiamat ini banyak dijelaskan di berbagai ayat. Salah satunya yaitu At-Takwir ayat 1-3. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Silakan baca artinya. Ya, selain At-Takwir ini ada salah satunya yaitu ada Al-Qaringah ayat 1-5. Jadi di dalam soal Qaringah dijelaskan bahwa manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kiamat itu merupakan fenomena yang sangat dahsyat. Oke, langsung saja selanjutnya yaitu hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Silakan kalian baca di buku cetak ya. Iya, Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Belum. Oh, berarti kalian paham. Maka lanjut saja langsung ke periode hari akhir. Jadi periode hari akhir itu ada 8. Ada berapa anak-anak? 8. Oke,
Oke, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Apa anak-anak, hari apa? Hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dan alam kubur. Yang kedua yaitu ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar. Apa anak-anak? Oke, yang ketiga yaitu buku catatan. Jadi setiap manusia di alam mahsyar itu mempunyai buku catatan yang sudah dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini bersihkan semua perkataan dan perbuatan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat yaitu ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di dunia untuk dihisab. Segala dosa besar dan dosa kecil ini dihitung dengan sesama dan seadil-adilnya. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yaitu selanjutnya yaitu Mizan, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yang selanjutnya itu Mizan. Mizan adalah timbangan yang berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Lalu yang kelima ada apa anak-anak? Ya, As-Sirat ini adalah jembatan yang terbentang di atas neraka. Nah, jembatan ini menuju surga. Nah, lalu untuk mudah dan sulitnya melewati jembatan tersebut, ini tergantung amalnya kalian di semasa hidup di dunia. Lalu yang keenam ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala atas amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh ada balasan perbuatan baik dengan surga. Jadi bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya akan mendapatkan balasan yang setara, yaitu berupa surga. Lah, yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Lah, adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang ia kerjakan pula, yaitu di neraka. Oke, sudah selesai ya materinya. Ibu beri kalian sebuah Google Form tugas ya. Silahkan kalian baca. Ada yang ditanyakan? Oke, langsung jadi kesimpulannya pada pagi hari ini. Jadi periode akhir ada berapa anak-anak? Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yang kedua Yaumul Hasyr, buku catatan, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, As-Sirat, Yaumul Jaza, dan ketujuh berbuat baik dengan surga, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Oke, kita cukupkan ya. Kurang lebih untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang ini, materi ini. Silakan kalian pelajari di rumah. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Ya baik. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini atau berangkat semua? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, pada minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Lupa, Bu. Lupa. Oke, pada materi kemarin kita membahas tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yaitu hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad wajib munfasil. Oke, ada yang tahu bacaan mad itu dibagi menjadi berapa? Oke, betul. Apa saja? Mad tabi'i dan mad far'i. Oke, dalam mad far'i ini salah satunya itu ada mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Oke, pengertian dari mad tabi'i itu sendiri, mad yaitu tambah. Menurut ulama ahli tajwid yaitu memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada berapa? Ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Oke, Ibu akan kasih contoh bacaan mad tabi'i. Oke, nah di sini ada bacaan apa, anak-anak? La yusminu. Nah, berarti bisa dikatakan mad tabi'i yaitu karena terdapat alif sukun jatuh setelah fathah. Lalu ada wujud. Ada apa? Tolong dibaca. Wujuhu yauma'id, yaitu ada terdapat wawu sukun bertemu jatuh setelah doma. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, doma ataupun kasroh dalam satu kata. Nah, dalam membaca mad wajib mutasil itu berapa panjangnya? 2,5 alif. Contohnya itu ada wa wajadaka ailan fa'aghna. Berarti ini ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata. Yang selanjutnya ada mad jaiz munfasil. Ada yang tahu pengertiannya apa? Apa ya? Itu salah satu dari bagian dari hukum apa, Ibu? Ya, betul sekali. Dibaca berapa alif? 2,5 alif, sama dengan 4 sampai 5 harokat. Nah, mad jaiz munfasil ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar, yaitu ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Oke. Untuk kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu akan membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i. Kelompok 2 ada mad wajib mutasil, dan kelompok ketiga ada mad jaiz munfasil.
Nah, di sini itu kalian mencari hukum bacaan tersebut di dalam Al-Quran, lalu mencari tambahan tentang hukum bacaan tersebut dari berbagai sumber yang terpercaya. Lalu informasi yang ditelusuri terdiri atas ayat yang mengandung hukum bacaan, terdapat pada surat apa dan ayat berapa, lalu dikasih penjelasannya. Lalu kalian setelah berdiskusi, salah satu kalian bisa menjelaskan ke depan kelas, silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit ya untuk bisa mengerjakannya. Ya, nanti kalian cari ya berbagai sumber, boleh searching gitu, searching di Bagaimana Mbak Bibit? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Mbak Kurniawati? Sudah, Ibu. Udah selesai, wah cepat sekali ya. Ibu searching, Bu. Oh, searching, oke. Sudah? Kelompok 1 udah selesai? Sudah, Ibu. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai, silakan bisa presentasi ya, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3 keterangan yaitu ada alif sudah fathah. Yang kedua, Kitab. Al-Mubinil Kitabi. Itu terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 2. Dinamakan metode ini karena ada alif sudah fathah. Selanjutnya yaitu Hosilina. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4 karena ada alif sudah fathah. Selanjutnya Nazawaid. Asy-Syu'ara ayat 10 ada alif sudah fathah. Walafi'una. Asy-Syu'ara ayat 16 ada alif sudah fathah. Fa'akhafun. Asy-Syu'ara ayat 14 ada alif sudah fathah. Ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Oke. Betul, ini sudah betul ya hukum bacaannya. Lalu tadi Mbak Rizka itu kurang tartil gitu ya membacanya. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Nomor 1 ada Yura'una. Terdapat dalam Quran surah Al-Maun ayat 6. Keterangannya yaitu ada maqafi'i bertemu dengan hamzah dan dalam satu kata. Kemudian yang kedua ada idza jaa. Terdapat dalam surah An-Nasr ayat 1. Sama ada maqafi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Oke. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sudah bagus ya. Ini sudah betul semua hukum bacaannya. Lalu membacanya juga sudah lumayan benar. Oke, silakan kepada kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan. Yang pertama yaitu wala ana bidum marbatum. Tetap dengan surat Al-Kafirun ayat 4. Ini merupakan matobi bertemu hamzah di lain kata. Yang kedua yaitu inna a'toina kal kautsar. Dalam Al-Kautsar ayat 1, matobi bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, terima kasih ya. Sudah benar tadi bacaannya juga sudah tepat. Oke. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan ya. Jadi untuk rangkumannya tadi pengertian matobingi apa? Memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Ada berapa huruf 3? Ada 3. Huruf mat. Oh ya, ada 3 ya. Wawu ya, alif. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Ibu akan memberi kalian tugas mandiri ya. Silakan Ibu sudah share ke grup kalian, dikumpulkan paling lambat itu minggu depan. Oke, terima kasih. Silakan untuk pertemuan minggu depan kalian membaca terlebih dahulu ya materinya. Oke, kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Baik, oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Pada hari ini kita itu akan belajar tentang apa? Ya, tentang akidah Islam. Nah, tujuan kita belajar akidah Islam itu agar diharapkan kalian itu mengetahui pengertian akidah Islam itu apa, mengetahui dasar-dasar dari akidah Islam itu apa aja, kemudian mengetahui hubungan dari iman, ihsan, Islam terhadap akidah Islam. Kemudian kalian juga diharapkan nanti akan mengetahui bagaimana menerapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas ya, itu ada pengertian akidah Islam, kemudian ada dasar hukum akidah Islam, lalu ada tujuan dari pembelajaran akidah Islam, dan yang terakhir ada hubungan iman, ihsan, dan Islam. Nah, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu pengertian akidah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ya, akidah gimana? Ya, percaya, betul. Nah, secara bahasa akidah itu berasal dari kata aqadah, yaqidu, dan aqidatun yang artinya iya, ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah itu suatu pokok atau keyakinan yang harus dipegang oleh seseorang yang mempercayainya. Kemudian akidah Islam sendiri itu bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Kemudian selanjutnya dasar hukum dari akidah Islam. Ada yang tahu dasar hukumnya? Ada berapa? Ya, dasar hukumnya itu ada 2. Apa aja? Ya, Al-Quran. Satu lagi? Ya, betul. Nah, untuk pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah.
keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal. Kemudian dasar hukum akidah Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, yang artinya tidak dapat ditetapkan secara sembarangan atau harus ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil yang syar'i, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian apa aja sih tujuan mempelajari akidah Islam? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, tujuannya yang pertama itu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak kita lahir. Kemudian yang kedua ada menghindarkan diri dari perbuatan kemusyrikan. Nah, biasanya itu orang yang tidak memiliki akidah Islam atau imannya kurang itu akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian yang ketiga itu ada menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, biar kita tidak tersesat, biar kita nggak belok. Kemudian selanjutnya hubungan iman, ihsan, dan Islam. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya jika seorang mengaku berakidah Islam atau seorang muslim itu harus memiliki 3 unsur pokok di dalamnya, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Nah, iman itu apa sih? Percaya. Iman itu percaya. Iman itu percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan Kemudian yang kedua ada Islam. Islam itu apa Islam? Betul. Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Kemudian yang terakhir itu ada ihsan. Ihsan itu artinya apa? Berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, iman itu adalah sebagai bentuk keyakinan. Kemudian Islam itu sebagai bentuk ibadah, dan ihsan itu sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun sesama. Coba iman, contoh iman apa? Keyakinan, iman. Iman kepada Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kemudian Islam bentuknya misal ibadah gitu. Islam itu kayak sholat, Kemudian yang terakhir itu ada ihsan. Ihsan itu seperti implementasinya, kayak perbuatan gitu. Seperti itu. Nah, ini materinya kan udah selesai ya. Materinya tuh cuma sedikit. Nah, ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang materi ini? Oke, kalau gitu Ibu di sini punya beberapa kartu. Nanti Ibu kasih kepada kalian ya. Ibu bagi dulu. Nah, tugasnya kalian setiap anak itu membuat 1 soal. Setiap anak wajib membuat 1 soal. Paham? Nah, setelah itu kalian tukarkan kartu kalian kepada teman kalian. Setelah itu menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Dimengerti? Ya, dimulai dari sekarang. Itu dijawabnya terserah ya. Nah, dikumpulkannya nanti setelah Ibu menagih. Oke. Itu
Bisa dijawab terlebih dahulu ya. Udah selesai? Nah, baik. Dikumpulkan nanti ketika Ibu mau keluar ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu punya tugas buat kalian. Itu kalian berkelompok, terserah kalian, 2 anak. Boleh teman satu bangku atau bisa dengan urut absen juga boleh. Terserah kalian. Itu tugasnya kalian mencari dalil tentang akidah Islam. Ditulis di buku tulis, lalu di pertemuan berikutnya nanti akan dipresentasikan. Paham? Oke, ini bisa dikumpulkan. Ini nanti bisa buat nilai kalian ya. Oke, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, yang menyinggung hati kalian. Ibu mohon maaf. Terima kasih dari Ibu. Sebelumnya kita membaca hamdalah bersama terlebih dahulu. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu akan mengisi absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yang dimana tujuan mempelajari Asmaul Husna tersebut kita bisa mengetahui pengertian Asmaul Husna, mengetahui arti dari Asmaul Husna yang nanti Ibu jelaskan, dan mengetahui dalilnya. Yang pertama yaitu adalah pengertian Asmaul Husna. Asma secara bahasa berarti nama-nama, sedangkan Al-Husna berarti baik. Dengan demikian, kata Asmaul Husna yaitu adalah serangkaian nama-nama Allah yang baik, yang agung, yang hanya berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama ini mewakili sifat dari zat Allah yang berhubungan dengan qudrat dan iradat. Yang pertama yaitu Asmaul Husna As-Salam. As-Salam yaitu artinya Allah Maha Sejahtera. Salam adalah salah satu nama Allah, sehingga kalimat Assalamualaikum berarti Allah bersamamu, atau dengan kata lain yaitu Allah dalam engkau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Aziz. Siapa yang tahu arti dari Al-Aziz? Ya, benar. Al-Aziz artinya yaitu Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya, semua makhluk di bawah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq yaitu artinya Allah Maha Pencipta. Kita sudah mengetahui dan mengakui bahwa alam dengan semua isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuatnya dan Dia pula yang menghancurkannya. Kemudian yang keempat yaitu Al-Ghaffar. Coba Mbak Nia, arti dari Al-Ghaffar itu apa? Ya, benar ya. Al-Ghaffar yaitu artinya
Allah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Nama ini sungguh sesuai karena Dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengampuni hambanya, dan Dia itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Wahhab, yang memiliki arti Allah Maha Pemberi. Allah itu adalah Zat Maha Pemberi, Dia itu sebagai sumber hidayah, sumber rezeki, dan sumber rahmat yang tak ada habis-habisnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian akan Ibu berikan video ya, supaya kalian tidak ngantuk. Yuk yang bisa mengikuti untuk menyanyi ya. Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Bari. Nah, di sini disebutkan 99 asma Allah ya. Yuk bisa ikut bernyanyi. Ar-Rasyid As-Sabur Al-Waris Ar-Rasyid As-Sabur. Baik, itu tadi ya. Kemudian siapa yang mau bertanya? Belum ada ya. Kemudian Ibu minta 3 dari sebelah kanan dan 3 dari sebelah kiri untuk maju ke depan, mencocokkan antara Asmaul Husna, artinya dan dengan dalilnya. Silakan. Susun. Citane kok tuker-tukeran gede. Wes. Udah semuanya? Sudah, Bu. Silakan bisa dibacakan Asmaul Husna beserta artinya dan juga dalilnya. Assalam. Maha sejahtera. Ya, dalilnya? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum qad taraktukum 'ala nafsihi ar-rahmatu annahu man 'amila minkum su'an bi jahalati tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Baik, kemudian kelompok 2. Al-Ghaffar. Artinya yang Maha Pengampun. Baik, betul ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam kedua kelompok.
untuk mengisi pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai? Silakan kelompok 1 perwakilan. Ya, cepetan. Artinya B. Assalam Mahasejahtera. Ya, bagus ya. Kemudian kelompok 2. Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Ya, sudah benar semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan berikan post-test kalian. Akan Ibu kan kirimkan lewat Google Form ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita masih melanjutkan tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Nah, sekian dari Ibu. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa silakan dimulai, dipimpin oleh ketua kelas. Siap, kelas. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua? Apakah ada yang tidak berangkat? Ya, Mas. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama agar Allah senantiasa memberikan kelancaran kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Ayo, ketua kelasnya siapa? Mbak Helmi. Ayo Mbak Helmi, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Alhamdulillah, sudah berdoa semua ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang bab kepengurusan jenazah. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, tujuan dari kita belajar bab zakat adalah yang satu untuk agar kita mampu menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, dan yang ketiga memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar. Nah, sebelum kita masuk kepada materi dan Ibu jelaskan, kita lihat video dulu ya. Silakan untuk disimak agar kalian paham dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan salah pencet ternyata. Apa kata zakat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang artinya bersih, tumbuh. Jadi ketika kita memberikan zakat, harta kita itu tidak berkurang, tetapi malah akan semakin bertambah.
Nah, ini adalah syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yaitu adalah kepemilikan sempurna. Harta tersebut harta berkembang seperti emas, tanah, hewan, itu wajib dizakati. Seseorang wajib menzakati harta ketika harta yang dia miliki itu sudah berlebih untuk menutupi kebutuhan pokok. Zakat itu rukun Islam yang ketiga, iya betul. Dengan berzakat kita akan lebih menghargai orang lain dan juga akan lebih memiliki rasa empati kepada orang yang lebih kekurangan. Nah, ini adalah golongan-golongan yang menerima zakat. Dikenal dengan nama asnaf. Yang pertama adalah fakir, miskin, Jadi zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat dan zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Oke, sudah selesai ya videonya. Tadi sudah mencatat? Sudah, baik. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Zakat, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video, zakat itu artinya apa? Ayo Mbak Wiwi silakan. Bersih. Mbak Rizka mungkin mau menambahkan? Bagian tertentu dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Baik, betul sekali ya. Jadi zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Nah, zakat ini apa ya? Setiap harta yang kita miliki itu memiliki bagian yang wajib kita keluarkan untuk muslim lain. Kemudian hukum dari zakat adalah fardhu ain. Nah, tadi dijelaskan macam-macam zakat ada dua. Ya, betul sekali. Zakat fitrah, siapa yang tahu zakat fitrah itu? Zakat fitrah apa maksudnya, pengertiannya? Mbak Vika silakan. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, Bu. Ya, nah zakat fitrah ini dikeluarkan setiap muslim pada saat bulan Ramadan, mulai dari awal bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim dan dikeluarkan dengan bahan pokok atau bahan makanan pokok yang biasa kita makan. Berarti kalau di Indonesia karena makan pokoknya adalah beras, jadi kita wajib untuk memberikan beras. Biasanya berapa beratnya itu sekitar 2,5 sampai 2,8.
Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dapat digunakan menjadi zakat mal atau zakat harta. Jadi apabila seseorang berlebih hartanya, maka diwajibkan untuk melakukan zakat mal. Nah, ahnaf zakat itu ada 8. Apa saja? Yang pertama, fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Kemudian zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian ahnaf zakat itu ada 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Baik, pertemuan pada pagi hari ini sudah Ibu cukupkan ya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, untuk evaluasi pada pagi hari ini nanti bisa dicatat atau nanti Ibu kirim di grup ya. Ini quizzes, sebuah permainan edukatif. Nanti silahkan kalian buka saja. Ini Ibu kasih waktu hingga nanti malam, oke? Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.